Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membaca Al-Quran berarti sedang bertemu dengan Allah. Berarti sedang berdialog dengan Allah. Dan dikatakan oleh para ulama, siapapun kita yang hidupnya dibersamakan dengan Al-Quran, maka dijamin akan menjadi orang yang mulia. Ada malaikat yang luar biasa mulianya. Siapa dia? Adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Menjadi komandannya para malaikat-malaikat. Dia oleh Allah diberi tugas menurunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu, pada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa satu malam bisa lebih baik? Hanya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Karena di situ turunnya Al-Quran. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah turunkan 30 juz pada malam Lailatul Qadar. Di padang pasir ada seorang laki-laki yatim, tidak berpunya. Beliau menjadi orang yang paling mulia. Kenapa menjadi orang yang paling berpengaruh dalam sejarah? Michael Hart mengatakan bahwa manusia yang pertama dan yang utama, yang number one adalah Muhammad bin Abdullah. Kenapa beliau menjadi manusia yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia? Jawabannya kalau beliau menerima Al-Quran dan beliau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Disitulah kita bisa mendapat pelajaran bahwa siapapun yang ingin menjadi orang yang mulia, ingin berkah hidupnya, jangan dijauhi Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Bersamakan hidup ini dengan Al-Quran. Jangan pernah capek membaca Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diturunkan di akhir zaman. Bisa boleh jadi Al-Quran bisa memberikan pertolongan syafaat kepada yang membacanya. Bukan hanya di dunia akan diberi keberkahan, kemudahan oleh Allah, tapi juga nanti begitu dia malam pertama dalam alam kubur. Al-Quran akan membersamainya. Al-Quran akan menolongnya. Al-Quran akan memberi syafaatnya. Mukjizat-mukjizat yang lain, mukjizat yang pernah diterima oleh Nabi Ibrahim, yang diterima Nabi Sulaiman, yang diterima oleh Nabi Isa, semua mukjizat, begitu mereka wafat, hilang semua mukjizat. Tapi mukjizat Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah 15 abad, sudah hampir mau 1500 tahun beliau wafat. Al-Quran masih ada di depan kita. Al-Quran bisa kita baca, bisa kita pelajari. Al-Quran bahkan akan menemani kita, membela kita, akan membawa kita ketika di jembatan. Dan dia akan membawa kita secepat kilat bagi orang-orang beriman yang membacanya. Singkat cerita, Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang akan ada selama-lamanya sampai kita masuk surga. Dia akan menolong, memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan anak-anakku, wahai para santri ulul ilmi, jangan jauhi Al-Quran, bersamakan Al-Quran. Baca selalu Al-Quran, insya Allah ada kemudahan, ada keberkahan dalam hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.